Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Azahra dengan NPM C1 C022070. Di sini saya akan membahas materi mengenai akuntansi sewa. Nah, sewa ini adalah perjanjian antara lisi atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lisi diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lisi atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Untuk keunggulan sewa ini ada 7. Yang pertama yaitu pendanaan 100%, yang kedua tingkat bunga tetap, yang ketiga perlindungan terhadap keusangan, yang keempat fleksibel, yang kelima itu ada bunga lebih rendah, yang keenam keuntungan pajak, dan yang ketujuh pembiayaan off balance sheet. Adapun jenis-jenis sewa berdasarkan PSAK 30 revisi 2011, yaitu sewa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada sewa operasi atau operating lease. Contohnya yaitu ketika kita ngekos, maka tidak akan menjadi milik pribadi. Nah, untuk yang kedua yaitu sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, misalnya motor di akhir akan menjadi aset, menjadi milik pribadi. Nah, untuk kriteria sewa pembiayaan ini yang pertama yaitu perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tingkat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada saat awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun tidak milik dan tidak dialihkan. Yang keempat yaitu pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Yang kelima yaitu aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Nah, analisis perjanjian sewa dalam perjanjian sewa tersebut terdapat beberapa hal yang disepakati antara lisi dan lessor yang tertuang dalam kontrak sewa. Substansial dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansial adalah sewa. ISAK 8 tentang transaksi yang mengandung sewa mengatur cara untuk menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa. Nah, yang pertama, sewa yang tidak dapat dibatalkan, yang kedua awal sewa, yang ketiga awal masa sewa, yang keempat masa sewa, yang kelima pembayaran sewa minimum, yang keenam rental kontingent, yang ketujuh nilai residu yang dijamin, yang kedelapan umur ekonomis, yang kesembilan umur manfaat. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi sewa untuk lisi, pengakuan awal dan pengukuran. Pengakuan aset dan liabilitas. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Tingkat diskotok kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lisi tidak mengakui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Untuk tingkat bunga implisit itu mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara untuk tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lisi atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Nilai residu aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin,
maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Selanjutnya yaitu biaya langsung awal. Untuk biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan ditambah ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Selanjutnya itu pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, pemisahan antara beban keuangan dan beban pelunasan pokok. Nah, jadi setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjutnya lisi membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal hasil atau pendapatan bunga bagi lessor. Penyusutan selanjutnya, lisi ini akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK 16. Nilai residu, jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lisi setelah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lisi tidak memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Selanjutnya yaitu sewa operasi. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran. Nah, untuk yang pertama yaitu pengukuran beban. Pengakuan beban. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana karena lisi hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Pengukuran beban pada dasarnya yaitu nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi. Namun, terkadang lisi mendapatkan insentif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lisi atau pemotongan pembayaran sewa. Jika lisi mendapatkan insentif seperti itu, maka lisi mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa, seperti yang diatur dalam ISAK 23, yaitu sewa operasi insentif. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Pada sewa operasi, lisi mengakui beban sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Misalnya, jika aset sewaan digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran, maka beban sewa yang disajikan dalam kelompok beban operasi pada laporan laba rugi. Namun, jika digunakan dalam proses produksi, maka beban sewa dimasukkan dalam nilai perolehan persediaan. Selanjutnya yaitu akuntansi sewa bagi lessor. Nah, yang pertama itu sewa pembiayaan, pengakuan awal dan pengukuran. Pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan. Pada awalnya masa sewa lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Nah, investasi kotor adalah pembiayaan sewa minimum yang akan diterima oleh lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu. Namun, jika ada. Selanjutnya itu sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu pengakuan pendapatan. Nah, sama halnya dengan lisi, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana, karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada kas, nilai pendapatan sewa yang diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lisi. Namun, terkadang lessor memberikan insentif tertentu agar lisi bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lisi atau potongan pembayaran sewa.
Sejalan dengan perlakuan terhadap lisi, maka lessor mengakui biaya agregat dari insentif sebagai pengurang penghasilan rental selama masa sewa. Selanjutnya yaitu biaya langsung awal. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa operasi diakui sebagai aset sewaan dan dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Pada sewa operasi, lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewa yang menurun. Selanjutnya itu laporan posisi keuangan. Lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Sewa bagi lessor, pabrikan atau dealer. Sewa pembiayaan atas aset oleh lessor, pabrikan atau dealer memberikan jenis penghasilan, yaitu yang pertama laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan pada harga jual normal setelah dikurangi potongan penjualan. Namun jika ada atas penghasilan ini, laporan mengakui pendapatan penjualan berikut biaya penjualan terkait. Selanjutnya yaitu penghasilan biaya atau bunga selama masa sewa, sewa pembiayaan, pengakuan, dan pengukuran lisi atau penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lisi, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat penjual atau lisi menyewa kembali, itu mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sewa operasi ini yang pertama, jika lisi menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi itu diakui segera. Pengakuan dan pengukuran jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi. Nah, itu untuk lisi atau penjual. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan. Nah, pembayaran sewa di masa depan ini yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Yang ketiga, yaitu jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Untuk yang keempat, yaitu jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar itu harus diakui segera. Nah, jadi sewa ini adalah bentuk perjanjian yang harus yang diberikan lisi atau penyewa kepada lessor atau pemberi sewa. Nah, di mana lisi ini diberikan hak untuk lessor itu dengan menggunakan aset miliknya pada periode yang telah disepakati. Namun jika lisi ini menyewa secara memberikan sewaan secara operasional, maka pada akhir periode aset tersebut tetap menjadi milik lisi. Dari yang dapat saya sampaikan, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.